Podcast ini tentang isu kontemporer yaitu proxy war, radikalisme, dan hoaks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ASN Berbicara. Di sini tempat ngobrol santai untuk membahas isu penting buat kita calon ASN. Perkenalkan, saya Syahman Lain yang akan menemani Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dalam podcast hari ini. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua narasumber, dan sebelum kita mulai ke obrolan topik kita yang pertama, saya persilakan untuk dua narasumber kita memperkenalkan diri. Saya izinkan untuk narasumber kita yang pertama. Hai, saya Nanda Putri. Dan saya Bune Solisa. Oke, terima kasih atas perkenalan singkatnya. Sebelum kita masuk kepada obrolan topik kita yang pertama, pasti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pernah mendengar istilah-istilah seperti proxy war, radikalisme, dan hoax. Istilah ini sering muncul pada berita-berita dan media sosial, tapi kita nggak tahu apa itu sebenarnya dari istilah-istilah tersebut, penyebabnya apa, dampaknya apa, dan cara penyelesaiannya seperti apa. Oke. Jadi untuk obrolan kita yang pertama adalah proxy war. Jadi proxy war ini jujur saja setelah mendengar proxy war saya tidak pikiran tentang perang antar negara, tapi sebenarnya proxy war ini memiliki konsep yang lebih luas. Dan sebenarnya apa itu proxy war? Saya langsung saja kepada narasumber kita, Ibu Nanda, untuk menjelaskan apa itu proxy war. Terima kasih. Jadi proxy war sendiri saat ini itu ancaman tidak selalu hadir dalam bentuk senjata, tapi juga melalui informasi maupun pengaruh-pengaruh. Nah, proxy war sendiri itu adalah konflik tidak langsung di mana kelompok atau negara tertentu itu memengaruhi, melemahkan, ataupun mengendalikan negara lainnya secara tidak langsung. Nah, dalam hal ini proxy war sendiri penyebarannya itu bisa melalui informasi yang tidak tepat, kemudian tekanan daripada ekonomi, begitupun dengan politik atau isu-isu lainnya. Nah, proxy war kenapa bisa terjadi? Di sini saya akan bahas. Yang pertama yaitu karena rendahnya literasi kita sendiri. Kemudian juga karena perebutan pengaruh geopolitik dan juga sumber-sumber strategis. Dan yang terakhir yang juga tidak kalah penting itu adalah karena persaingan, adanya kepentingan politik, ekonomi, dan juga isu-isu lainnya antar suatu negara. Oke, terima kasih. Jadi benar ya, jadi proxy war ini bukan tentang senjata, tapi juga tentang tekanan politik, ekonomi, dan informasi-informasi, dan kurangnya literasi digitalisasi yang kita pelajari ya. Tentu proxy war ini berdampak ya, pasti punya dampak. Jadi untuk itu mungkin untuk Ibu narasumber kita, Ibu Bune, untuk bisa menjelaskan dampak dari proxy war itu sendiri. Oke, baik, terima kasih. Ada di sini saya akan memberikan beberapa poin dampak dari proxy war itu sendiri. Yang pertama, yaitu menimbulkan konflik yang berkepanjangan dalam suatu negara. Terus dua, menyebabkan banyak korban jiwa dan pengungsi. Yang ketiga itu menghambat penggunaan ekonomi dan sosial dalam suatu negara tersebut. Berikutnya itu memicu ketidakstabilan dan politik keamanan dalam suatu negara tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Jadi dampak ini harus kita waspadai ya, karena bisa menimbulkan konflik dan kurangnya tingkat keamanan untuk masyarakat kita. Terima kasih. Terus apa sih penyelesaian atau rekomendasi penyelesaian yang bisa kita lakukan untuk mengatasi proxy war itu sendiri? Oke, untuk rekomendasi proxy war itu sendiri itu yaitu memperkuat diplomasi dan kerjasama internasional antara satu negara dengan negara yang lain. Terus yaitu mendorong dialog damai antara pihak yang bertikai. Misalnya negara A dan negara B bertikai, berarti harus ada pendorong negara ketiga untuk berdialog agar kedua negara tersebut bisa membaik. Ketiga itu memperkuat pertahanan dan keamanan nasional itu sendiri. Dan yang keempat, meningkatkan literasi dan digital untuk menangkal propaganda dan dari hoax itu sendiri. Oke, terima kasih. Jadi untuk penyelesaian atau rekomendasi penyelesaian proxy war ini tidak bisa dilakukan
oleh satu pihak. Ya, itu ada berbagai macam pihak, keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan itu untuk menyelesaikan masalah seksual. Iya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke topik kita yang kedua, yaitu radikalisme. Oke, untuk obrolan kita yang kedua adalah berkaitan dengan topik radikalisme. Ketika orang mendengar istilah radikalisme ini, orang selalu mengartikannya tentang kekerasan. Tapi apa sih arti dari radikalisme itu sendiri? Oke, saya langsung saja kepada narasumber kita, Ibu Bune, untuk menjelaskan apa sih radikalisme itu sendiri. Ya, biasanya kita sering mendengar radikalisme itu tentang seputar teror, seputar pemikiran-pemikiran ekstrim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu radikalisme. Radikalisme itu merupakan paham atau cara berpikir yang ekstrim dan tidak mau menerima pendapat orang lain atau perbedaan, kemudian sehingga dapat menimbulkan konflik dan perpecahan dalam satu lingkungan, satu negara, dan sebagainya. Kemudian dampak atau penyebab dari satu radikalisme itu sendiri, yang pertama, kurangnya pemahaman yang benar atau kurangnya pemahaman benar tentang agama atau ideologi. Kemudian mudah terpengaruh dengan lingkungan dan pergaulan. Kemudian pengaruh informasi atau propaganda di media sosial. Dan yang terakhir itu kurangnya sikap toleransi terhadap perbedaan suku agama, status suku, dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Jadi menarik sekali ya, karena radikalisme ini tidak bisa kita anggap sepele dan kita harus lebih waspada karena bisa menimbulkan sikap-sikap intoleran. Oke. Jadi pasti radikalisme ini berdampak. Jadi untuk penjelasan dampak radikalisme itu sendiri, bagaimana Ibu Anda? Jadi radikalisme sendiri itu dapat berdampak, yaitu untuk mengancam persatuan dan kesatuan, di mana dengan memicu adanya konflik sosial, kemudian terganggunya pelayanan publik, di mana itu dapat menghambat pembangunan itu sendiri. Terima kasih. Jadi radikalisme ini berdampak untuk kurangnya nanti mempengaruhi persatuan dan stabilitas kita dalam hidup kerukunan bermasyarakat. Terima kasih. Dan untuk penyelesaian rekomendasi penyelesaian radikalisme itu seperti apa? Iya. Jadi penyelesaiannya sendiri di sini yaitu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN atau berakhlak misalnya, kemudian juga dengan meningkatkan literasi digital agar kita sendiri itu tidak mudah terpengaruh oleh narasi-narasi yang tidak benar informasinya atau dari mana sumbernya, sehingga tidak akan terjadi yang namanya misinformasi. Jadi dari penjelasan tadi, kuncinya itu adalah kita meningkatkan wawasan dan lebih bijak dalam menerima informasi, terutama di era digital seperti ini ya. Setelah obrolan yang kedua radikalisme, kita beralih kepada obrolan yang ketiga dengan topik hoax. Oke, untuk obrolan topik kita yang ketiga yaitu hoax. Istilah hoax ini mungkin sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, hoax. Tapi apa sebenarnya sih hoax itu sendiri? Iya. Langsung saja gimana bisa jelaskan? Di sini hoax sendiri itu adalah berita yang tidak benar, kemudian informasi-informasi yang mencakup hal-hal yang bukan fakta, sehingga seolah-olah itu menjadi fakta di mana bisa menimbulkan perpecahan. Nah, hoax sendiri itu dapat menimbulkan adanya bias informasi di mana di sini saya mengambil contoh seseorang itu lebih mudah percaya meskipun belum tentu fakta atau berita yang dibaca itu memang benar adanya. Nah, karena itu perkembangan sosial media yang memungkinkan informasi menyebar dengan cepat itu seharusnya bisa kita pilah atau kita ambil informasi-informasi yang benar sebagai pemahaman kita terkait kehidupan sehari-hari atau isu-isu yang ada di sekitar kita. Oke, jadi hoax itu berarti informasi yang belum tentu benar ya. Dan kita perlu teliti untuk lebih teliti sebelum kita men-share atau melakukan hoax itu
sebenarnya berdampaknya tuh gimana ya, atau dampaknya tuh seperti apa? Mungkin ini bisa menjelaskan apa sih dampak dari hoax itu sendiri? Oke, dari penjelasan dari Anda, kita lanjut ke dampak hoaxnya ini. Banyak sekali yang bisa timbul di masyarakat. Dengan informasi yang tidak jelas sumbernya, itu bisa menimbulkan kepanikan dan kebingungan di lingkungan masyarakat. Kemudian perpecahan persatuan masyarakat. Lanjut lagi, menurunkan kepercayaan terhadap informasi resmi. Jadinya lebih percaya ke informasi-informasi yang tidak jelas ketimbang informasi yang lebih resmi karena sudah termakan informasi hoax tadi. Dan yang terakhir itu dapat merugikan individu maupun instansi lainnya seperti itu. Jadi dampak hoax itu sendiri dapat pertama itu menimbulkan dapat menyesatkan masyarakat. Iya. Terus kemudian dapat menimbulkan kepanikan Iya, dan kebingungan. mengurangi rasa percaya masyarakat untuk menerima informasi yang benar karena Iya. sudah sebelumnya itu menerima informasi yang tidak benar. Oke. Terus cara penyelesaian atau rekomendasi penyelesaian itu seperti apa? Oke, untuk cara penyelesaiannya itu sendiri, yang pertama itu cek kebenaran informasi, apakah informasi ini sudah benar, sumbernya jelas, baru kita bagikan, misalnya share di media sosial dan sebagainya. Kemudian gunakan sumber informasi yang tepat, yang terpercaya, sumbernya jelas. Kemudian yang ketiga, tingkatkan literasi digital. Sebagai masyarakat kita pastikan untuk memanfaatkan literasi digital yang tepat. Kemudian yang keempat, jangan mudah terpercaya dan berita untuk provokatif itu sendiri. Jadi misalnya tuh kita lebih meningkatkan literasi kita, Iya. terus untuk lebih mengecek kebenaran informasi tersebut sebelum kita menyebarkan kepada orang lain. Oke, terima kasih. Mungkin itu topik terakhir kita dalam podcast hari ini. Dan gak terasa obrolan kita ini sudah sampai ke penghujung acara. Kalau boleh saya simpulkan sedikit, hari ini kita belajar bahwa ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Ada proxy war yang memanfaatkan berbagai cara untuk mempengaruhi negara. Ada radikalisme yang dapat mengganggu persatuan, dan ada hoax yang bisa memecah belah masyarakat jika tidak disikapi dengan bijak. Dan sebagai calon ASN kita punya tanggung jawab untuk menjadi pribadi yang kritis, menjaga nilai-nilai kebangsaan, serta menjadi teladan dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Oke, terima kasih banyak untuk kedua narasumber yang sudah berbagi ilmu dan pengetahuannya hari ini. Dan tentu saja terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dan untuk itu saya mohon maaf dan terima kasih untuk kedua narasumber. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.